ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita awali renungan singkat harapan tiada henti hari ini, Jumat 31 Desember 2021, dengan memasuki saat hening. Saat hening dipersilahkan. Saat hening cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita akan menyanyikan kidung keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dasar dari renungan saat ini diambil dari bacaan 2 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan 25. Ketiga anak laki-laki Zeruza, yakni Yoab, Abisai, dan Asael, ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner bersaing ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya aku."
Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asahel tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asahel, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?" Tetapi Asahel menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asahel dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebalah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asahel rebah dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat Bukit Ama yang ada di sebelah timur Gia ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar dan menindaklanjuti firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kali ini diberi judul Seruya. Daud dari keluarga besar, tetapi Alkitab tidak banyak menyinggung tentang saudara-saudara itu. Kita tidak tahu apakah ada dari antara mereka yang membantu Daud atau menyokong perjuangannya. Tetapi salah seorang kakaknya yang perempuan, yaitu Seruya, bersama ketiga anaknya adalah pendukung Daud yang paling gigih, baik selama ia ditolak maupun selama masa pemerintahannya sebagai raja. Besar kemungkinan Seruya sendirilah yang mengilhami anak-anaknya supaya mendukung Daud, paman mereka. Mula-mula dalam perjuangan melawan Saul, dan kemudian dalam usaha memperkukuh tahtanya. Kendati Alkitab sering menyebut nama pihak ibu untuk menjelaskan hubungan kekeluargaan seseorang, namun sungguh luar biasa bahwa Yoab, Abisai, dan Asahel begitu sering disebut menurut nama ibu mereka, Seruya. Alangkah baiknya bila seorang ibu mendidik anak-anaknya bagi Allah. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Kita akan masuk di dalam doa syukur, syafaat, dan lanjutkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Rahmani, kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami berupa kesehatan, kecukupan, kebutuhan jasmani dan rohani kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami pada orang tua untuk mendidik anak-anaknya sehingga berperilaku baik dan berkenan di hadapan Allah. Ya Allah penyelamat kami datang kepadamu memohon rahmat dan pengasihan-Mu bagi saudara-saudari kami, juga bagi dunia dan gereja-Mu. Mampukan kami untuk menjadi garam dunia, mewartakan kabar baik kerajaan-Mu dan karya penyelamatan-Mu bagi semua orang. Terkhusus bagi GKJ Salatiga Timur, kami mohon Engkau berkati segala program yang telah disusun, baik yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan.
Di antaranya untuk ibadah tutup tahun yang akan dilaksanakan nanti sore, ibadah tahun baru besok pagi, serta ibadah peneguhan majelis. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat berjalan dengan penuh hikmat dan lancar. Sehingga melalui segala kegiatan di GKJ Salatiga Timur, namamu semakin dipermuliakan, dan jemaatmu semakin bertumbuh dan berbuah seturut kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan berkati dengan rahmat kebijaksanaan bagi Bapak Pendeta kami, Bapak Sri Bangun Wismono dan keluarga, para majelis, pengurus gereja serta jemaat-Mu di sini. Sehingga semua tugas dan jawabnya yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dan seluruh rakyat Indonesia. Karuniakanlah kami hikmat dan kasih-Mu dalam kami berrelasi satu dengan yang lain, sehingga kami dapat hidup dalam kedamaian. Rahmatilah para pemimpin bangsa Indonesia dari tingkat atas sampai dengan RT dengan kemampuan untuk memimpin, sehingga seluruh rakyat dapat hidup damai dan sejahtera. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami serta keluarga kami, berikan kesadaran untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat dikendalikan dan kami semua dapat terhindar dari pandemi yang masih menyebar ini. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang kehilangan pekerjaan dan yang mencari pekerjaan atau memulai usaha mandiri. Rahmatilah mereka dengan segala kebaikan yang mereka butuhkan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih belajar, menyelesaikan studinya, mencari pasangan, berkati dengan semangat dan ketekunan untuk meraih apa yang dicita-citakan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang membutuhkan pemulihan dan penguatan fisik, mental dan spiritual melalui berbagai bentuk perawatan. Karuniakanlah kekuatan dan pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh menjalani kehidupan selama setahun ini bersama dengan semua pergolakan yang terjadi hingga sampai saat ini di penghujung tahun 2021 ini. Semua pergolakan dalam kehidupan kami membuat kami merasa harus semakin mengandalkan Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami berharap Tuhan terangi jalan kami, Tuhan bimbing hidup kami di awal hingga akhir tahun depan. Lindungi juga keluarga dan saudara-saudari kami dari pandemi ini dan segala kejahatan lainnya yang bisa terjadi kapan saja. Banyak tujuan kami yang belum terwujudkan, oleh karena itu kami mohon Tuhan membuka wawasan kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi rencana-Mu. Jadikan baru hati, pikiran dan hidup kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak kekasih Kristus dalam mengikuti renungan Angkat Hati sepanjang tahun ini. Dan ini adalah edisi terakhir.
Atas nama majelis dan pendeta, serta kru Angkat Hati mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2022. Sampai jumpa pada program-program yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.